Sebelumnya, setelah Wang Li melihat asal-usul kehancuran istana kuno surgawi hujan, dia tiba-tiba menerima sebuah serangan paku es. Tetapi serangan itu dengan mudah diblokir oleh Wang Ling. Tak disangka Wang Ling akan bertemu dengan Red Butterfly. Red Butterfly dengan dingin berkata, "Kamu memang mengenalku, bicaralah siapa kamu." Wang Ling dengan tenang mengatakan, "Siapa yang tidak tahu kejeniusan negara bulan salju? Tidak mau bicara, maka kamu akan tetap di sini selamanya." Red Butterfly dengan dingin berkata dan mengangkat tangan kanannya. Sinar cahaya perak muncul di telapak tangannya. Wang Ling tertawa dan mengejeknya. Red Butterfly berhasil mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam 100 tahun. Meskipun 100 tahun tidak lama, itu adalah masa hidup manusia. Aku ingin tahu apakah orang tuamu masih hidup. Setelah perkataan itu keluar, Red Butterfly langsung menyerang Wang Ling dengan paku-paku es. Tapi itu diblokir oleh kata guntur dengan bola petir sehingga terjadi ledakan. Ini memberi waktu Wang Ling kesempatan untuk menjauh dan berkata, "Red Butterfly, apakah orang tuamu punya anak lain? Jika tidak, bukankah itu berarti mereka tidak memiliki siapapun untuk mengirim mereka? Itu berarti kamu kurang berbakti sebagai anak." Red Butterfly semakin marah dan mengeluarkan sebuah pedang bunga berbentuk celurit. Pedang itu diselimuti domain tanpa emosi miliknya. Berbagai serangan menyerang Wang Ling. Mata Wang Ling menyala dan bendera larangan muncul. Kabut hitam tiba-tiba membentuk sebuah naga dan memblokir serangan pedang tersebut. Terjadilah ledakan. Setelah itu, Wang Ling menghilang dan muncul di belakang Red Butterfly sembari membentuk segel. Energi spiritual dari domain hidup dan mati bergerak, membentuk pusaran hitam dan putih. Red Butterfly mengerutkan keningnya dan berkata, "Ketahuilah tempatmu." Dia membentuk segel juga, dan tiba-tiba 5 sinar energi dingin keluar membentuk 5 gunung salju yang semuanya jatuh ke arah Wang Ling. Akhirnya itu bertabrakan dengan domain hidup dan mati. Di saat bertabrakan, sepotong domain tanpa emosi memasuki tubuh Wang Ling, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Tubuh Wang Ling mulai membeku. Ingatannya tentang keluarganya dan orang yang dicintainya mulai memudar. Tapi hati Wang Ling tidak panik. Jika Wang Ling tidak bisa menenangkan pikirannya, dia akan dikendalikan oleh Red Butterfly. Mengandalkan ketenangan diri, Wang Ling berteriak pada Red Butterfly, "100 tahun, cinta orang tua seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dihapus oleh surga." Red Butterfly, apakah jika orang tuamu telah memasuki siklus reinkarnasi dan sudah mengawasimu dari belakang, apakah kamu berani untuk berbalik dan melihat? Mendengar perkataan itu, ekspresi Red Butterfly tetap sama dan termenung. Tapi Wang Ling bisa merasakan domain tanpa emosi di tubuhnya sedikit melemah. Memanfaatkan kesempatan ini, domain hidup dan mati berputar, menghilangkan domain milik Red Butterfly di dalam tubuhnya. Setelah itu, Wang Ling membentuk beberapa naga dari bendera larangannya untuk menyerang Red Butterfly. Lalu mulai terbang untuk melarikan diri karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Terlebih lagi, ketika Wang Ling menerobos, dia juga menghilangkan kesadaran ekstrimnya. Jadi tentu saja dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk membunuh secara instan pada level yang sama. Faktanya, saat ini Wang Ling telah berhasil menghancurkan hati Tao Red Butterfly dan memberinya sepotong emosi dengan menyebutkan nama kedua orang tuanya. Sehingga Red Butterfly akan kehilangan kesempatan untuk menerobos tahap transformasi jiwa suatu hari nanti. Terlebih lagi, dia akan kehilangan satu tangannya oleh Wang Ling, menyebabkan kultivasinya menurun ke tahap menengah formasi jiwa.
Bahkan dia nanti jadi boneka dan mati mengenaskan. Tapi Red Butterfly akan dibantu oleh Wang Ling untuk bereinkarnasi, lalu jadi teman Wang Ling. Saat naga menyerang, jiwa Red Butterfly keluar dan dia melambaikan tangannya. Cincin cahaya biru menyebar dan kemudian semua naga berubah menjadi es. Ekspresi Red Butterfly menjadi sangat dingin karena saat bertabrakan tadi, dia merasakan domain hidup dan mati memasuki tubuhnya, menyebabkan kenangan masa lalu yang pahit terulang. Meskipun Red Butterfly dapat dengan cepat menghapus kenangan itu, tapi kata-kata Wang Ling tadi itu membuat ingatannya menjadi kacau. Jantung Red Butterfly berdetak kencang dan berkata, orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dia bergerak dan dengan cepat menyusul Wang Ling. Red Butterfly melihat Wang Ling di depannya dan mencibir. Tidak masalah jika kamu berlari maju atau naik, kamu tidak akan bisa lolos dengan mudah. Sementara Wang Ling yang melihat Red Butterfly berhasil mengejar, dia mulai berpikir kritis. Akhirnya Wang Ling teringat sebuah pemahamannya tentang telapak tangan raksasa yang menghancurkan istana surgawi hujan. Wang Ling segera berhenti dan menatap Red Butterfly. Tangannya membentuk segel. Tiba-tiba pusaran energi terbentuk dan sebuah tangan raksasa yang sangat besar muncul. Untuk pertama kalinya, ekspresi Red Butterfly menjadi ketakutan. Dia ingin menghindarinya, tetapi telapak tangannya sangat besar dan tiba dengan sangat cepat menyerang. Tapi itu melewati tubuh Red Butterfly dan mendarat di tanah menciptakan gelombang debu. Red Butterfly terkejut dan dengan cepat memeriksa tubuhnya untuk menemukan bahwa tidak ada yang luka. Dia tidak tahu bahwa telapak tangan Wang Ling ini tidak memiliki kekuatan penghancur apapun. Itu hanya seperti sebuah angin yang menghembus. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Wang Ling telah berhasil melarikan diri. Ketika Red Butterfly mengangkat kepalanya, Wang Ling sudah menghilang. Mata Red Butterfly menyala saat dia berkata, orang ini memiliki akses ke formasi teleportasi, jadi entitasnya pasti tidak normal. Juga hati daunnya kuat, dia sangat berhati-hati, memiliki domain yang aneh dan harta karun yang tak terbatas. Dia pasti murid paling elit dari negara budidaya peringkat 5. Red Butterfly berbalik dan terbang pergi untuk mencari energi spiritual surgawi. Sementara itu, Wang Ling telah berteleportasi ke sebuah tempat dengan wilayah dunia api. Ada pegunungan dan lava yang menutupi tanah. Langit di sana banyak retakan ruang bergerak dengan liar. Bahkan Wang Ling cukup kesulitan untuk menghindari retakan ruang yang tiba-tiba menyerang. Dia menyadari bahwa bahaya di tempat ini sama dengan tanah dewa kuno. Kemudian, Wang Ling mulai menelusuri tempat tersebut dengan hati-hati. Dia juga mempelajari setiap wilayah. Hingga akhirnya, Wang Ling menemukan sebuah gua. Tetapi setelah merenung sejenak, dia tetap bertindak hati-hati dan tak terburu-buru. Dan tidak akan memasuki gua ini sebelum orang lain. Kebetulan, di saat itu juga Wang Ling merasakan kehadiran seseorang. Ternyata ada dua orang dari Sakte Pedang muncul. Wang Ling segera menggunakan bendera larangan, menyembunyikan diri dan aura keberadaannya. Dua orang ini adalah senior ketiga dan junior keenam. Junior bertanya, kakak senior ketiga, apakah ini adalah kuil binatang surgawi? Iya betul, tempat ini adalah salah satu dari 16 kuil binatang surgawi. Leluhur menemukan tempat ini secara tidak sengaja setelah datang ke alam surgawi berkali-kali. Tetapi tempat ini harus diketahui oleh banyak orang. Terakhir kali aku datang ke sini, ada 3 kelompok orang mencari jiwa binatang surgawi. Senior ketiga menjawab, lalu dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu dan berkata, ingat bahwa kamu tidak dapat menggunakan gerakan instan di dalam, jadi kamu harus berhati-hati.
Harus dikatakan, meski alam surgawi hujan dihancurkan dan kuil binatang surgawi terpengaruh, tetapi binatang surgawi masih ada yang berhasil selamat dan ada banyak harta karun di dalamnya. Kemudian dua murid sakti pedang ini memasuki kuil binatang surgawi dan Wang Ling mengikuti dari belakang seperti mau merampok orang. Pada awalnya, senior ketiga bertugas mengumpulkan energi surgawi dan juniornya berjaga. Seniornya juga mengeluarkan harta karun labu pemurnian jiwa untuk mempercepat pengumpulan energi surgawi. Saat ini mereka tidak mendapatkan gangguan apapun dan situasi berjalan damai. Tetapi ketika mereka menemukan sebuah kerangka misterius, ada sepotong batu giok surgawi transparan, pedang surgawi yang tajam, dan sepotong besi emas surgawi. Kamu harus tahu bahwa batu giok surgawi terdapat sejumlah besar energi surgawi yang lebih kaya daripada kristal energi surgawi, dan pedang abadi sangat kuat. Setelah diperoleh, itu dapat meningkatkan kekuatan serangan. Adapun sepotong besi emas surgawi, awalnya mereka mengira itu adalah senjata sihir pertahanan. Namun nyatanya itu adalah metode operasi dan metode produksi alat pertahanan. Tiga harta surgawi ini jelas membuat mereka berdua gembira. Namun tempat mereka berada sekarang terdapat banyak sekali makanan binatang surgawi. Makanan binatang surgawi segera menyerang mereka. Keduanya langsung lari tanpa memikirkan ketiga harta tersebut untuk diambil. Mata senior ketiga tiba-tiba berubah. Tangannya menyerang junior untuk dijadikan umpan. Tetapi tiba-tiba serangan itu dengan mudah ditahan. Senior ketiga, apa yang kamu rencanakan? Tiba-tiba aura kultivasi junior itu langsung berubah dari tahap awal ke tahap menengah formasi jiwa, membuat seniornya terkejut. Detik berikutnya, junior itu membuang seniornya sebagai umpan untuk menahan para makanan binatang surgawi sampai dia menjadi tulang. Di saat itu juga, junior itu telah melarikan diri melewati Wang Ling. Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Ling bergerak menuju kerangka misterius. Tetapi di saat itu juga, gerombolan tersisa dari makanan binatang surgawi menyerang Wang Ling. Wang Ling menggunakan bendera larangan. Tiba-tiba asap hitam memblokir mereka. Setelah itu, Wang Ling mencoba untuk mengambil pedang surgawi. Namun pedang itu bukan sesuatu yang bisa Wang Ling ambil hanya dengan kultivasinya saat ini. Jadi akhirnya Wang Ling hanya bisa mengambil batu giok saja. Karena kehabisan waktu, dia menyerah untuk mengambil potongan besi emas dan dengan cepat lari keluar dari gua. Di saat itu juga banyak makanan binatang surgawi mengejar. Wang Ling mengeluarkan jiwa-jiwa pengembara untuk membingungkan mereka dan berhasil selamat. Tapi karena kekacauan tersebut, kuil binatang surgawi runtuh. Tidak lama setelah Wang Ling keluar, junior ke-6 bernama Sun Lei muncul dan tertawa. Rekan kultivator, aku percaya bahwa kita adalah dua orang yang selamat dari kuil binatang surgawi yang runtuh ini.